Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Olivia dengan NIM 40122111093. Di sini saya berasal dari kelas 4C dan saya akan menjawab pertanyaan yaitu apakah kasus yang terjadi terhadap pelaku pencuri motor yang dibakar hidup-hidup bersama motornya termasuk ke dalam restoratif justice. Nah, restoratif justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan juga restorasi hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkait dengan tindak pidana. Tujuan utama dari restoratif justice adalah mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus kriminal. Dalam proses ini, pemulihan kembali pada keadaan semula dan membangun kembali pola hubungan yang baik dalam masyarakat menjadi hal yang sangat diutamakan. Restoratif justice memfokuskan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dengan melibatkan korban, melihat pertanggungjawaban pelaku, dan mencegah terjadinya kerugian yang serupa di masa mendatang. Di dalam beberapa sumber juga disebutkan bahwa restoratif justice dapat digunakan terhadap anak satu perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pencandu atau penyalahgunaan narkotika. Penerapan restoratif justice didasarkan pada beberapa peraturan hukum termasuk pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yang membahas penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan restoratif justice adalah tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum, serta kesediaan semua pihak yang terlibat dalam tindakan kriminal atau peristiwa yang merugikan untuk berpartisipasi dalam proses restoratif justice. Restoratif justice dapat membantu mengatasi konflik di masyarakat dengan cara memberikan ruang dialog dan mediasi kepada para pihak yang terkait, termasuk korban, pelaku, dan juga masyarakat. Dengan demikian, konflik dapat diselesaikan secara damai dan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana. Restoratif justice juga dapat membantu mencegah terjadinya konflik yang serupa di masa mendatang dengan melibatkan pelaku dalam proses pemulihan dan meminta maaf. Dalam menerapkan restoratif justice di Indonesia, beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum, kesediaan semua pihak yang terlibat dalam tindakan kriminal atau peristiwa yang merugikan, yaitu korban, pelaku, dan juga masyarakat jika relevan. Harus setuju untuk berpartisipasi dalam proses restoratif justice. Rasa aman dan bebas paksaan. Semua pihak harus merasa aman selama proses restoratif justice dan tidak ada paksaan untuk berpartisipasi. Prosedur yang adil dan transparan. Lalu, proses restoratif justice harus dijalankan dengan proses yang adil dan transparan, memberikan kesempatan yang sama untuk berbicara dan mendengar, serta memberikan pandangan mereka tentang peristiwa yang terjadi. Pembimbing yang terlatih, para mediator, fasilitator, atau pembimbing yang mengawasi proses restoratif justice harus memiliki pelatihan dan keterampilan khusus dalam pendekatan, khususnya dalam pendekatan restoratif. Dalam beberapa sumber juga disebutkan bahwa syarat lain yang harus dipenuhi ialah diterbitkan sumber perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dengan alasan restoratif justice. Pada tahap penyelidikan akan menerbitkan surat perintah. Namun perlu diingat kembali bahwa syarat-syarat ini dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan situasi yang spesifik.
Penerapan restoratif justice di Indonesia didukung oleh beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia, termasuk Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut KUHP. Lalu pada Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/10/2012 Nomor MHH-07 HM0302 tahun 2012 Nomor KEP 06-E-EJP-10-2012 Nomor B-39-10-2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah acara pemeriksaan cepat serta penerapan restoratif justice. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang penyelesaian tindak pidana ringan, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Lalu Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam beberapa sumber juga disebutkan bahwa Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP memungkinkan penerapan restoratif justice dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman penjara paling lama 3 bulan dan denda 2,5 juta rupiah. Dalam kasus pelaku pencuri motor dibakar hidup-hidup bersama sepeda motornya, tidak termasuk dalam bentuk restoratif justice. Restoratif justice adalah sistem penyelesaian yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan kerugian diakibatkan oleh tindak pidana serta memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku. Bentuk restoratif justice biasanya melibatkan dialog antara korban dan pelaku serta upaya untuk memulihkan kerugian dan meminta maaf. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana, restoratif justice didefinisikan sebagai sistem penyelesaian yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana serta memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku. Disebutkan pada pasal 1 ayat 2. Dalam praktiknya, restoratif justice melibatkan beberapa elemen seperti dialog antar korban dan pelaku. Dalam dialog ini, korban dan pelaku berdiskusi tentang tindak pidana yang terjadi dan bagaimana korban terpengaruh oleh tindak pidana tersebut. Dialog ini membantu korban untuk memahami bagaimana tindak pidana tersebut memengaruhi hidupnya dan membantu pelaku untuk memahami bagaimana tindak pidana tersebut mempengaruhi korban. Upaya memulihkan kerugian. Dalam upaya memulihkan kerugian, pelaku biasanya mewajibkan untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Contohnya, jika pelaku pencuri motor tersebut, pelaku dapat diwajibkan untuk membeli motor yang sama atau memperbaiki motor yang sudah rusak. Upaya meminta maaf. Dalam upaya meminta maaf, pelaku biasanya diwajibkan untuk meminta maaf kepada korban. Maaf ini dapat dilakukan secara lisan atau tulisan dan membantu korban untuk memahami bahwa pelaku sadar akan kesalahan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dalam kasus tersebut, pelaku pencuri motor dibakar hidup-hidup bersama sepeda motornya, tidak terlihat adanya upaya untuk memulihkan kerugian, meminta maaf, atau memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku. Pelaku mencuri motor dan kemudian dibakar hidup-hidup bersama sepeda motornya, yang berarti pelaku tidak memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana dan tidak meminta maaf kepada korban.
Oleh karena itu, kasus ini tidak termasuk dalam definisi restoratif justice. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.